Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Zul dan Dina. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk mengupgrade diri dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengobrol tentang kreativitas. Sebenarnya tema ini muncul karena ada beberapa hal yang men-trigger. Yang pertama itu adalah ketika saya sedang mengikuti proses matrikulasi di sekolah tempat saya mengajar saat ini, di mana saat itu kami membahas tentang menjadi guru yang kreatif. Nah, kemudian paparan materi tersebut membawa saya pada berbagai ingatan tentang kreatif dan kreativitas. Jadi, ketika pemateri memaparkan materi tersebut tentang kreativitas, saya jadi teringat bahwa ketika saya di bangku sekolah, misalnya di bangku dari SD kemudian sampai perguruan tinggi, ketika mendengar kata kreatif atau misalnya diminta untuk membuat suatu kreativitas, maka di situ saya akan merasa bahwa I'm not a creative person. Saya bukan orang kreatif. Jadi saya pasti akan memilih untuk mundur apabila ada tugas-tugas atau hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Karena pada saat itu mindset saya adalah kreatif atau orang yang kreatif itu adalah orang yang mampu menggunakan tangannya atau pikirannya itu untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai seni. Misalnya mengolah barang bekas menjadi sesuatu yang indah dan sebagainya. Jadi itulah gambaran tentang orang yang kreatif dalam pikiran saya saat itu. Tapi saat ini working as a teacher tentunya dituntut atau banyak orang yang bilang bahwa as a teacher we have to be creative. Kita harus jadi kreatif ketika kita bekerja sebagai seorang guru. Nah, itulah yang kemudian membuat saya terdorong untuk berpikir, jadi sebenarnya kreatif itu apa? Apakah betul saya ini bukan orang yang kreatif dan apakah kreativitas itu tidak bisa kita kembangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul di-trigger oleh kebetulan bertepatan sekali dengan momen saya sedang membaca beberapa buku. Yang pertama, buku yang sedang saya baca dan sangat menarik bagi saya adalah buku ini, In Praise of Wasting Time. Jadi buku ini, dalam chapter di buku ini saya menemukan bab atau tema tentang kreativitas, bagaimana seseorang itu bisa membuat kreativitasnya semakin berkembang. Kemudian buku yang lain adalah ini, Creative Teaching. Ini saya beli tentunya dalam rangka untuk melatih atau membuat wawasan saya semakin terbuka tentang kreativitas. Dan yang terakhir, ini buku yang judulnya The Geography of Genius. Nah, ini adalah buku pertama dari rangkaian buku tentang kreativitas yang saya beli dengan tujuan saya ingin tahu kreativitas itu apa dan apakah saya pribadi bisa meningkatkan kreativitas saya dan mungkin juga bisa menularkannya kepada siswa-siswa saya. Tetapi untuk buku yang ketiga ini, teman-teman, ternyata suami saya tertarik untuk membacanya dan akhirnya suami saya yang membacanya duluan dan saya mendapatkan cuplikan-cuplikan isi dari bacaan ini diceritakan dan itu ternyata sangat menarik. Nah, dari situlah teman-teman, akhirnya saya merasa teman-teman saya juga banyak yang berprofesi sebagai guru. Teman-teman seangkatan saya saat bersekolah itu alhamdulillah banyak sekali yang saat ini menjadi guru-guru yang keren-keren. Jadi saya pikir bagus jika saya bisa sharing insight atau sharing tentang perspektif saya tentang kreativitas dan mungkin nanti bisa ditimpali oleh teman-teman, ditambahkan dalam diskusi seperti itu. Jadi kita mulai aja ya teman-teman tentang kreatif itu sebenarnya bagaimana atau apa sih sebenarnya kreatif itu. Kreativitas kalau dari sedikit yang saya ketahui ya teman-teman, itu kalau mau berbicara dari unsurnya ada dua. Yang pertama adalah originality dan yang kedua adalah usefulness. Originality ini tentu berhubungan dengan keaslian sebuah ide ya, tapi sebenarnya ini masih bisa dipertanyakan, ide yang asli itu sebenarnya adalah ide yang gimana sih? Teman-teman mungkin pernah dengar ada teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Dari sini aja kita udah tahu bahwa mungkin tidak ada hal-hal yang benar-benar baru, totally baru, 100% baru. Satu hal mungkin diinspirasi oleh hal yang lainnya.
Karena kalau kita lihat ATM, kita mengamati, kemudian kita meniru, tapi kemudian kita melakukan modifikasi, yang artinya ada satu hal yang membuat kita terinspirasi dan kemudian kita mencoba untuk menirunya dengan menambahkan modifikasi. Jadi tentang originality ini teman-teman mungkin masih bisa kita pelajari lagi lebih jauh, atau masih bisa kita gali lagi apa sih indikator sesuatu itu bisa dikatakan original atau asli. Nah, kemudian yang kedua adalah usefulness atau kebermanfaatan. Jadi udah jelas ya teman-teman, kalau sesuatu itu berasal dari ide kita, misalnya kita punya suatu ide yang kita rasa ini baru, belum pernah ditemukan oleh siapapun, atau mempunyai unsur kebaruan, tetapi kita menemukan bahwa hal itu tidak bermanfaat atau tidak memiliki nilai manfaat, baik hal itu berupa ide, gagasan, ataupun kreativitas dalam bentuk yang konkret seperti itu. Jadi kreativitas ini harus mencakup kedua hal tersebut, originality dan juga usefulness. Jika hanya useful tapi tidak mencakup kebaruan, berarti belum bisa dikategorikan sebagai kreativitas. Nah, ternyata teman-teman, dalam perjalanan saya membaca buku, kemudian juga mendapatkan asupan materi dari sekolah tempat saya saat ini bekerja, dan kemudian juga diskusi bersama dengan suami saya dan teman-teman, saya menemukan beberapa hal yang bagi saya cukup menarik. Ada beberapa hal yang pertama yang kemudian saya sadari bahwa ternyata kreativitas itu bukan seperti apa yang saya bayangkan ketika saya masih berada di bangku sekolah dulu, yaitu harus bisa membuat sesuatu dengan kemampuan tangan kita, menciptakan suatu kreasi. Ternyata tidak sesederhana itu, katakanlah seperti itu. Jadi ternyata kreativitas itu adalah sebuah proses yang cukup kompleks ya teman-teman. Dan itu terjadi dalam pikiran kita, sebuah proses mental. Dan kreativitas itu juga tidak hanya berhubungan dengan hal konkret seperti tadi, tapi juga berhubungan dengan ide, pemikiran yang kita punya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan sesuatu yang kompleks yang tadi saya katakan, tentu orang yang kreatif itu tidak simsalabim ya teman-teman. Tiba-tiba dia bisa menemukan sesuatu atau dia bisa membuat sesuatu tanpa ada proses di baliknya. Ternyata prosesnya cukup kompleks nih teman-teman. Kalau kita mau mengacu pada teori yang terkenal, mungkin teman-teman juga tahu, menurut seorang ahli yang meneliti tentang atau mempelajari tentang kreativitas, yaitu nama beliau adalah Graham Wallace, itu mengkategorikan 4 step dalam proses kreatif. Yang pertama, stepnya adalah preparation atau persiapan. Dalam proses preparation ini, kita itu melakukan pencarian input sebanyak-banyaknya atau memasukkan sebanyak-banyaknya informasi ke dalam diri kita. Sehingga dalam proses kreatif ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya dengan cara membaca, berdiskusi, kemudian mengamati, kemudian juga langsung melakukan. Itu juga adalah termasuk dalam proses preparation. Nah, khusus untuk reading atau membaca, ternyata teman-teman tentu tidak hanya dibutuhkan kita bisa membaca, tapi lebih dalam yaitu kita bisa mengerti atau our understanding. Ketika kita sudah bisa mengerti, maka proses preparation kita itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang kedua adalah inkubasi atau incubation. Nah, pada masa inkubasi ini, ketika kita tadi sudah melakukan banyak riset ya, misalnya dengan cara membaca dan sebagainya, masuklah kita pada tahap yang kedua, kita membiarkan atau memberikan jarak antara hal-hal atau informasi yang sudah kita dapatkan dengan pikiran kita sendiri. Nah, ada yang menarik yang saya baca dari salah satu buku yang tadi, yaitu membiarkan pikiran kita mengembara. Itu adalah salah satu proses kreatif yang sangat luar biasa. Misalnya ketika kita kecil ya, ketika masa kecil kita sering melakukan hal-hal sederhana, kayak misalnya berjalan pulang sekolah nih, berjalan di misalnya teman-teman ada yang lewat sungai atau berjalan di pinggir jalan raya atau di gang gitu ya. Terus kita sambil ngomong dengan diri sendiri atau kita sambil main dengan benda-benda yang ada di jalanan, mencabut-cabut rumput atau apa, itu adalah salah satu proses yang sangat luar biasa untuk bisa menciptakan suatu kreativitas. Jadi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sederhana itu, yang kelihatannya sederhana itu, sebenarnya di sanalah juga
pemikiran-pemikiran atau input yang sudah kita dapatkan tadi itu diproses oleh pemikiran kita. Karena menurut para ahli, proses kreatif itu banyaknya terjadi di subconscious mind, di alam bawah sadar, bukan alam sadar. Ketika kita tadi secara sadar sudah melakukan preparation, maka sebaiknya kita membiarkan waktu untuk alam bawah sadar kita ini juga memproses. Sehingga masa inkubasi ini sangat penting ketika kita ingin menciptakan suatu hal atau mengembangkan kreativitas kita. Kemudian yang ketiga adalah iluminasi. Proses iluminasi ini yang biasanya disebut dengan aha moment. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasakan atau mengalami aha moment ketika misalnya tiba-tiba 1 minggu yang lalu teman-teman sedang berpikir keras untuk menyelesaikan sebuah problem. Kemudian teman-teman berdiskusi, bertanya dan sebagainya bagaimana cara menyelesaikan problem itu. Sampai di titik teman-teman merasa mungkin agak jenuh gitu ya, ingin beristirahat sejenak dari memikirkan masalah tersebut. Tapi tiba-tiba saat teman-teman sedang ngopi atau berkumpul dengan teman-teman yang lain, terus atau mungkin teman-teman sedang melamun, timbullah sesuatu yang menurut teman-teman bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Istilah teman-teman kemudian, aha, ini dia gitu. Itu pasti rasanya sangat menyenangkan ya teman-teman, karena kita saat itu mungkin tidak berpikir tentang masalah yang seminggu lalu sedang kita cari penyelesaiannya, tapi tiba-tiba saja muncul di suatu saat yang tidak kita sangka. Itulah yang disebut dengan tahap iluminasi. Dan tahap yang keempat adalah tahap verifikasi. Tahap verifikasi ini adalah tahap di mana kita mengimplement hasil dari aha moment kita tadi. Saatnya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan secara tiba-tiba tadi, tapi sebenarnya tidak tiba-tiba ya teman-teman, ada prosesnya seperti yang tadi saya ceritakan ke teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman 4 step yang dijelaskan oleh Graham Wallace ini mengenai langkah-langkah dalam proses kreatif. Wah, jadi dari sini saya mulai berpikir bahwa memang proses kreatif atau membentuk kreativitas itu bukanlah proses yang sebentar atau bukanlah proses yang simsalabim. Misalnya hari ini kita as a teacher, sebagai seorang guru misalnya teman-teman, kita mau mempersiapkan materi pembelajaran, lalu kita mencari inspirasi dari mungkin YouTube, mungkin Pinterest, mungkin Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, kemudian kita langsung bilang, oh oke, saya sudah menemukannya, dan kita plug meniru dari apa yang kita lihat atau apa yang referensi yang kita dapatkan. Maka di titik itu mungkin kita bisa dibilang belum menjadi seseorang yang kreatif. Jadi setelah kita mencari informasi itu, sebaiknya kita memberikan jeda waktu dulu untuk informasi itu dapat terserap dan kemudian alam bawah sadar kita juga memproses informasi tersebut. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir nih, yang mungkin juga menurut saya menarik dalam proses kita mengembangkan diri kita menjadi personality yang lebih kreatif lagi, bahwa ada seorang ahli yang mengatakan bahwa rutinitas itu dapat menjadi salah satu hal yang memblok kreativitas atau menghalangi kreativitas. Sebenarnya ini make sense ya teman-teman. Ketika kita menjalani rutinitas setiap hari, misalnya teman-teman yang bekerja ataupun sekolah dari jam 7, kemudian teman-teman pulang sekolah atau pulang kerja jam 5 sore atau mungkin bahkan malam hari, dan teman-teman menjalani rutinitas tersebut setiap hari. Nah, di rutinitas tersebutlah kreativitas kita itu akan sulit terbentuk. Jadi harus gimana? Kita kan memang bekerja atau melakukan aktivitas seperti itu setiap hari. Jadi gimana caranya? Mungkin yang bisa kita lakukan nih teman-teman, memvariasikan cara untuk mendapatkan input. Kalau misalnya biasanya kita dapat input itu cuma dari mengamati misalnya sehari-harinya, kita coba hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Misalnya dengan cara menonton, atau menonton film juga bisa teman-teman. Tidak hanya menonton video-video yang sifatnya edukatif, tapi film-film yang juga inspiratif. Kemudian bisa juga kalau misalnya sebelumnya kita tidak terlalu suka membaca buku, kita bisa membaca buku. Kalau misalnya menurut teman-teman itu berat, mungkin kita bisa mendengarkan audiobook. Sekarang ini kan sudah banyak sekali kemudahan ya teman-teman. Kalau tidak suka membaca, teman-teman bisa mendengarkan buku gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman belum pernah mencoba untuk berdiskusi dengan rekan kerja teman-teman terkait satu hal ini, cobalah untuk berdiskusi terkait masalah yang sedang teman-teman coba untuk selesaikan. Nah, menurut saya begitu cara yang bisa kita lakukan untuk membreak kebosanan yang bisa saja muncul dan hal yang dapat
menghalau kreativitas kita dari rutinitas sehari-hari. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sharing di kesempatan kali ini. Sepertinya untuk pembahasan kreativitas ini akan ada seri-seri selanjutnya, karena menurut saya ini masih menarik untuk dibahas, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa memberikan input nanti, bisa di kolom komentar atau bisa juga menghubungi saya secara langsung. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.